Hujan turun dengan deras malam itu, menghantam kaca jendela apartemen layaknya ribuan jarum es. Di tengah suara guruh yang menggelegar, sebuah koper tua dilemparkan begitu saja ke lantai ruang tamu. Sebuah hubungan pernikahan selama 7 tahun, hancur hanya dalam satu tarikan napas. Tidak ada tangisan yang tersisa, hanya keheningan yang menyayat hati. Pengorbanan tanpa batas dibalas dengan pengkhianatan yang paling kejam. Namun, di balik kehancuran yang tampak seperti akhir dari segalanya, takdir sedang merajut sebuah skenario baru. Sebuah perjalanan pulang menuju akar masa lalu, di mana rahasia kelam sebuah desa telah menunggu untuk dibongkar. Tari adalah gambaran nyata dari mimpi gadis desa yang perlahan terkikis oleh kerasnya realita. 7 tahun lalu, ia datang ke Jakarta dengan segudang ambisi. Lulusan terbaik bergelar sarjana teknik ini membayangkan dirinya mengenakan setelan rapi, memegang segelas kopi hangat, dan melangkah pasti di antara gedung pencakar langit Sudirman. Namun, cinta membuatnya buta. Ia menikahi Bima, pria Jakarta yang tampak sempurna di awal. Sayangnya, Ibu Bima, Ibu Ratna, yang berdarah priayi kental, tak pernah merestui Tari. Saat Ibu Ratna terkena stroke dan lumpuh total, Bima memohon pada Tari untuk berhenti bekerja dan merawat ibunya. Tari setuju, mengorbankan karirnya demi menjadi menantu berbakti. Selama 7 tahun, dunianya menyusut menjadi sebatas kamar bau obat dan popok dewasa. Bima sibuk bekerja dan mendaki gunung, meninggalkannya dalam penjara sepi. Dan ketika Ibu Ratna akhirnya menghembuskan napas terakhir, Bima menjatuhkan bom waktu itu. Ia mengusir Tari, mengaku telah menjalin hubungan dengan wanita lain selama 3 tahun terakhir. Bima hanya menunggu ibunya tiada agar ia bisa bebas. Tanpa uang, tanpa karir, dan tanpa rumah, Tari terpaksa menelan ludah dan kembali ke desa Sukatani, tempat yang dulu sangat ingin ia tinggalkan. Aroma apak dari gerbong kereta kelas ekonomi menusuk hidung Tari, bercampur dengan bau minyak angin dari penumpang di depannya. Di luar jendela kereta, pemandangan sawah yang menghijau tersapu oleh kabut pagi yang tipis. Tari menyandarkan kepalanya yang terasa berat di kaca jendela yang dingin. Sesekali guncangan roda besi pada rel membuat tubuhnya terhuyung, namun matanya tetap kosong menatap keluar. Pikirannya terus berputar pada malam laknat itu. Kata-kata Bima terngiang jelas, menghunjam jantungnya berkali-kali. Pria itu menyuruhnya pergi dengan wajah datar, seolah Tari hanyalah sebuah perabotan usang yang tak lagi punya nilai guna setelah ibunya meninggal. 7 tahun masa mudanya dirampas begitu saja. Kulit wajahnya tak lagi kencang, kantung matanya menghitam, dan tangannya kasar karena terlalu sering mencuci kain kotor. Ia merasa bodoh, begitu naif karena percaya bahwa pengorbanannya akan dihargai dengan kesetiaan. Kini, ia pulang sebagai wanita yang gagal. Sebuah kekalahan telak yang harus ia bawa kembali ke desa kelahirannya, tempat di mana gosip menyebar lebih cepat daripada angin kemarau. Tari menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tidak boleh menangis lagi. Tidak untuk laki-laki pengecut seperti Bima. Tiba-tiba, seorang wanita berbadan sintal dengan lipstik merah menyala menjatuhkan diri di kursi kosong sebelah Tari. Aroma parfum manis yang sangat menyengat seketika mendominasi udara di sekitar mereka. Wanita itu mengenakan kacamata hitam besar dan perhiasan emas yang bergemerincing di pergelangan tangannya setiap kali ia bergerak. Tari melirik sekilas, merasa sedikit terganggu, namun ia terdiam saat wanita itu membuka kacamatanya. Mata yang tajam dengan riasan tebal itu menatap Tari lekat-lekat, sebuah senyum lebar yang sangat familiar mengembang di bibir wanita itu. "Ya ampun Tari, ini beneran Elo kan?" Seru wanita itu dengan suara cempreng yang sukses membuat beberapa penumpang menoleh.
Tari mengerjap bingung, mencoba menggali ingatannya. Bentuk rahang itu, tawa yang meledak-ledak itu. Siska, Siska anak ujung kampung, bisik Tari tak percaya. Siska tertawa terbahak-bahak, menepuk paha Tari dengan keras. Dulu, Siska adalah gadis paling nakal di sekolah, sering bolos, dan ibunya adalah seorang penyanyi dangdut keliling yang selalu memakai baju mencolok. Mereka dulu seperti bumi dan langit, Tari yang kutu buku dan Siska yang pemberontak. Namun kini, takdir mempertemukan mereka kembali di kereta usang ini, membawa koper berisi kegagalan masing-masing menuju desa Sukatani. Perjalanan yang tadinya sepi kini berubah menjadi sesi curhat yang panjang dan emosional. Siska bercerita dengan gaya teatrikalnya yang khas, tangan berhias gelang emasnya, terus bergerak di udara. Gue baru aja kabur dari Jakarta, Tar. Gila bener cowok gue yang terakhir ini. Siska menggerutu sambil mengipasi wajahnya dengan tiket kereta. Ia menceritakan bagaimana ia berhasil menggaet seorang pengusaha kaya raya bernama Hendra di sebuah klub eksklusif di Jakarta Selatan. Hendra memberikannya segalanya, apartemen mewah, tas bermerek, hingga liburan ke luar negeri. Siska pikir ia sudah memenangkan lotre kehidupan, namun seminggu yang lalu, ilusi itu hancur berantakan. Saat Siska pulang dari salon, dua pria berwajah preman mencegatnya di parkiran, mengancam akan membunuhnya jika Hendra tidak melunasi hutang gelapnya. Pria-pria itu bahkan sempat menamparnya sebelum melarikan diri. Menyadari bahwa pria idamannya ternyata terlibat dalam bisnis kotor dan dunia hitam, Siska langsung mengemas barang-barangnya malam itu juga. Gue emang matre, Tar, tapi nyawa gue lebih berharga dari tas Hermes KW Super. Ucap Siska bergidik ngeri. Mendengar itu, Tari hanya bisa tersenyum getir. Setidaknya Siska punya keberanian untuk lari, sementara dirinya hanya menunggu dibuang seperti sampah. Stasiun kecil di perbatasan kota menyambut mereka dengan udara panas yang lembab dan suara peluit petugas. Tari menarik kopernya yang beroda seret melangkah keluar dari stasiun dengan dada berdebar. Jalanan berdebu menuju desa Sukatani tampak tak banyak berubah sejak 10 tahun lalu. Penjual es dawet di pinggir jalan, pohon beringin besar di perempatan, semuanya seakan membawanya kembali ke masa lalu. Di depan rumah, sederhana bergaya joglo, Ibunda Tari, Ibu Kinasih, sudah berdiri menunggu. Wajah senjanya dipenuhi gurat keriput, namun senyumnya memancarkan kehangatan yang tak ternilai. Tari langsung menghambur ke pelukan ibunya, membenamkan wajahnya di bahu yang mulai ringkih itu. Aroma bedak tabur dan kapur sirih dari tubuh ibunya membuat pertahanan Tari runtuh seketika. Ia menangis terisak, menumpahkan segala rasa sakit dan penghinaan yang ia tahan selama ini. Ibu Kinasih tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengelus rambut putrinya dengan lembut, sambil menggumamkan doa-doa penenang dalam bahasa Jawa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Tari bisa tidur nyenyak setelah menyantap sepiring nasi liwet hangat buatan ibunya. Di desa ini, ia merasa aman dari kejamnya dunia luar. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat terik, memanggang atap-atap seng rumah warga. Siska datang berkunjung dengan memakai celana pendek dan kaos longgar, mengeluhkan udara desa yang membuatnya berkeringat deras. Gila, panas banget di sini. Kipas angin di rumah gue kayak cuma niupin debu doang. Keluh Siska sambil mengibas-ngibaskan majalah usang ke wajahnya. Tari tertawa kecil melihat tingkah sahabat lamanya itu. Kesunyian desa ini ternyata cukup ampuh mengalihkan pikirannya dari sosok Bima. Gimana kalau kita mandi di Kali Item? Katanya air di sana lagi jernih-jernihnya musim kemarau begini. Dulu kan kita sering ke sana waktu SD. Usul Tari tiba-tiba. Mata Siska berbinar, setuju dengan ide tersebut. Mereka pun berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang diapit oleh rimbunnya pohon jati yang meranggas. Suara jangkrik bersaut-sahutan memecah keheningan siang itu.
Kali Item sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan hijau kecoklatan dengan arus yang tenang. Dikelilingi oleh semak belukar dan rumpun bambu yang melengkung ke arah air, tempat itu terasa sangat sejuk dan damai. Siska segera melepas sandalnya, menceburkan kaki ke air yang sedingin es, sementara Tari duduk di atas batu besar, menghirup udara segar yang sudah lama tak ia rasakan. Tari memutuskan untuk turun ke air, melangkah pelan menghindari batu-batu sungai yang licin berlumut. Airnya terasa menyegarkan, mengusir gerah yang sejak tadi menempel di kulitnya. Ia melangkah sedikit lebih ke tengah, mendekati area di mana semak ilalang tumbuh lebat menjuntai ke permukaan air. Saat ia membungkuk untuk membasuh wajahnya, ekor matanya menangkap sesuatu yang janggal di antara celah ilalang. Awalnya, ia mengira itu hanyalah batang pohon tumbang yang tersangkut akar. Namun, saat angin menyibak ilalang tersebut, bau anyir yang sangat menusuk tiba-tiba menyergap rongga hidungnya. Tari menahan napas, melangkah satu tindak lebih dekat karena dorongan rasa penasaran. Sesuatu yang mengambang itu mengenakan kain jarik usang. Jantung Tari mulai berdetak tak karuan. Ia menyibak ilalang dengan tangan gemetar. Di sana, wajah pucat pasi dengan mata melotot mengerikan menatap kosong ke arah langit. Sebagian kulitnya telah membengkak dan dikerubungi lalat hijau. Teriakan melengking keluar dari tenggorokan Tari, merobek keheningan hutan jati. Kakinya lemas, membuatnya jatuh, terduduk di air yang dangkal. Siska yang berada tak jauh darinya langsung berlari menghampiri dengan wajah panik dan ikut berteriak histeris saat melihat mayat tersebut. Dengan napas memburu dan tubuh basah kuyup, Tari dan Siska berlari terbirit-birit menuju perkampungan. Sandal mereka tertinggal di tepi sungai. Kaki telanjang, mereka tergores ranting kering dan kerikil tajam. Namun rasa takut mengalahkan segalanya. Mereka mendobrak pintu pos polisi desa Sukatani dengan napas tersengal-sengal. Di dalam, Bribtu Bayu, seorang polisi muda dengan tubuh tegap, kulit gelap terbakar matahari, dan wajah bersudut tajam, tengah menyeruput kopi hitamnya. Ia terlonjak kaget melihat dua wanita berpenampilan kacau masuk ke kantornya. "Ada mayat, Pak! Di Kali Item! Mayat perempuan!" seru Siska dengan suara bergetar, memegangi dadanya yang naik turun. Bribtu Bayu mengerutkan kening, meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan. Ia menatap Tari dan Siska dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik yang penuh keraguan. "Ibu-ibu ini warga sini? Atau orang kota yang lagi liburan? Jangan-jangan cuma lihat batang pisang busuk langsung histeris," ucap Bayu dengan nada sinis yang menyebalkan. Darah Tari mendidih mendengar respons itu. "Kami tidak buta, Pak. Itu mayat manusia, masih pakai kain jari, mata melotot. Kalau Bapak tidak percaya, ayo ikut kami sekarang," tantang Tari dengan suara lantang mengabaikan rasa gemetar di lututnya. Sikap skeptis, Bribtu Bayu perlahan memudar saat ia benar-benar berdiri di tepi Kali Item dan melihat sendiri sosok yang mengambang di antara ilalang. Wajah polisi muda itu berubah tegang. Ia segera memasang garis polisi kuning di sekitar area tersebut, melarang Tari dan Siska mendekat. Bau busuk kini semakin menyengat, membuat Siska harus menutup hidungnya dengan ujung baju. Setelah mengamati dengan saksama, Bayu menghela napas panjang dan menoleh ke arah dua wanita yang masih berdiri mematung. "Itu Mbah Surti," gumam Bayu pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tari mengernyitkan dahi. "Mbah Surti, perempuan gila yang sering jalan-jalan malam di kuburan itu?" tanyanya memastikan. Bayu mengangguk kaku. "Ya, dia memang sering berkeliaran di sekitar sini. Kemungkinan besar dia terpeleset dan tenggelam. Orang gila tidak punya kesadaran penuh terhadap bahaya," jelas Bayu sambil mencatat sesuatu di buku saku kecilnya. Namun, Tari merasa ada yang aneh. Sungai ini tidak dalam, arusnya sangat tenang, dan Mbah Surti sudah puluhan tahun hidup di desa ini.
Tentu ia hafal setiap jengkal sungainya. Tenggelam di air setinggi lutut begini, Pak. Siska menyela dengan nada mengejek. Bayu menatap Siska dengan tajam. Ini urusan polisi, Mbak. Sebaiknya kalian pulang dan jangan menyebar gosip yang tidak-tidak. Sore itu, warung kopi Bu Parmi yang terletak di tengah desa mendadak ramai. Berita tentang penemuan mayat Mbah Surti telah menyebar seperti api membakar rumput kering. Tari dan Siska duduk di pojokan warung mengaduk es teh manis mereka sambil memasang telinga lebar-lebar. Ibu-ibu desa saling berbisik dengan nada penuh misteri. Aku sudah duga Surti itu kualat, makanya jangan main-main sama pesugihan, bisik seorang ibu berkerudung cokelat. Namun, seorang bapak tua yang asik menghisap rokok kreteknya menyela, bukan pesugihan yu, Surti itu dulu perempuan berpendidikan. Dia kerja jadi juru tulis di kantor polisi kecamatan puluhan tahun lalu. Tari dan Siska saling berpandangan dengan tatapan terkejut. Mbah Surti, wanita kumal yang sering melempar batu ke arah anak-anak kecil itu dulunya seorang pegawai polisi. Bapak tua itu kembali melanjutkan ceritanya dengan suara serak. Sayangnya, Surti jatuh cinta sama preman buronan. Dia nekat mencuri dokumen penting dan uang titipan dari brankas polisi buat bantu preman itu kabur. Tapi premannya malah ditembak mati dan Surti dijebloskan ke penjara. Keluar dari sana, warasnya sudah hilang. Dia jadi gila karena cinta dan rasa bersalah. Tari menelan ludah. Kisah tragis itu entah mengapa menyentuh ruang kosong di hatinya. Rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Malam harinya, Siska mendatangi rumah Tari dengan wajah penuh ambisi. Ia menarik lengan Tari, mengajaknya menemui Dimas. Dimas adalah teman sekelas mereka dulu, pria berkacamata tebal yang dulu sering dibuli karena tubuh gempalnya. Kini, Dimas kembali ke desa setelah gagal menyelesaikan S2 sejarahnya di Jogja. Ia menobatkan dirinya sebagai ahli sejarah lokal dan sering terlihat mengumpulkan artefak-artefak tua. Gue yakin Dimas tahu sesuatu, Tar. Dia kan kerjaannya ngorek-ngorek masa lalu desa ini. Kematian Mbah Surti pasti ada hubungannya sama sejarah gelap desa ini. Bukan cuma tenggelam biasa. Bisik Siska bersemangat. Tari awalnya menolak, ia datang ke desa ini untuk mencari ketenangan, bukan untuk menjadi detektif amatiran. Namun, bayangan wajah pucat Mbah Surti yang menyedihkan terus menghantui pikirannya. Akhirnya, dengan langkah gontai, Tari mengikuti Siska membelah malam menuju rumah Dimas. Rumah itu tampak suram, hanya diterangi oleh lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip. Saat mereka mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk, butuh waktu cukup lama hingga akhirnya pintu itu terbuka, menampilkan wajah Dimas yang tampak pucat dan berkeringat dingin, meskipun udara malam itu cukup sejuk. Dimas mempersilakan mereka masuk dengan gerak-gerik yang kaku dan gelisah. Ruang tamunya lebih mirip gudang barang bekas daripada tempat tinggal. Kertas-kertas berbau apek berserakan di lantai. Tumpukan buku-buku berbahasa Belanda berjejalan di rak yang hampir rubuh, dan sebuah peta tua desa Sukatani terbentang lebar di atas meja kayu. Siska langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka, bertanya apakah Dimas tahu sesuatu tentang masa lalu Mbah Surti. Dimas membetulkan letak kacamatanya dengan jari yang gemetar. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terlihat sangat dipaksakan dan angkuh. Kalian ini terlalu banyak nonton sinetron detektif. Surti itu cuma wanita tua yang sudah kehilangan akal. Tragedi masa mudanya memang menyedihkan, tapi dia tidak punya rahasia apa-apa, sahut Dimas sambil melipat peta tua di mejanya dengan tergesa-gesa. Namun, mata Tari menangkap sesuatu yang aneh. Di sudut meja, di bawah tumpukan kertas, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Di atas sampul itu, ada sebuah noda kemerahan yang sudah mengering. Noda itu sangat mirip dengan bercak darah. Tari menahan napas, mencoba bersikap wajar.
Namun instingnya mengatakan bahwa pria di hadapannya ini menyembunyikan kebohongan yang sangat besar. Siska tidak mudah menyerah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Dimas dengan tatapan menantang. Oh ya, terus kenapa waktu kami temukan, tangannya mengepal keras seolah sedang memegang sesuatu? Dan Siska tiba-tiba merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya lampu kuning di ruangan itu. Sebuah anting emas kuno dengan batu merah delima yang cukup besar di tengahnya. Tari terbelalak. Siska tidak pernah memberitahunya soal anting itu. Aku nemuin ini tersangkut di ilalang, tepat di sebelah mayat Mbah Surti. Lanjut Siska dengan nada penuh kemenangan. Mata Dimas langsung melebar. Pupilnya membesar dan napasnya sejenak terhenti. Tangannya bergerak refleks seolah ingin merebut anting tersebut, namun Siska dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam saku. Itu pasti cuma perhiasan imitasi. Orang gila suka memungut barang rongsokan, kilah Dimas dengan suara sedikit bergetar, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Tari mengamati perubahan raut wajah Dimas dengan saksama. Pria ini ketakutan, keringat dingin kini benar-benar menetes dari pelipisnya. Siska menyeringai puas, merasa telah mendapatkan reaksi yang ia inginkan. Ya, mungkin Bribtu Bayu bisa memastikan ini imitasi atau bukan besok pagi, ucap Siska santai, lalu menarik tangan Tari untuk berpamitan pergi. Sepanjang perjalanan pulang, jalanan desa yang remang-remang terasa lebih mencekam dari biasanya. Tari memarahi Siska habis-habisan atas kecerobohannya. Kamu gila ya sis? Kalau anting itu benar-benar bukti pembunuhan, kamu malah pamer ke orang yang gerak-geriknya paling mencurigakan. Kalau Dimas pembunuhnya gimana? Kita bisa jadi target selanjutnya. Tari berbisik dengan nada marah sambil terus menoleh ke belakang, merasa seolah ada bayangan yang mengikuti mereka dari kegelapan kebun pisang. Siska tertawa meremehkan, mengibaskan rambut ikalnya dengan gaya angkuh. Aduh Tari, Dimas itu cuma kutu buku pengecut dari dulu. Mana berani dia bunuh orang. Aku cuma mau gertak dia biar dia ngomong yang sebenarnya. Lagian, anting ini asli Tar. Gua pernah dikasih perhiasan sama mantan gua. Gua tahu bedanya emas asli sama kuningan tukang loak, ujar Siska membela diri. Tari memijat pelipisnya yang mulai berdenyut nyeri. Ia datang ke desa ini untuk menyembuhkan luka hatinya akibat pengkhianatan Bima. Namun kini ia malah terseret dalam konspirasi pembunuhan dan harta karun tak bertuan. Sesampainya di rumah, Tari mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, bermimpi tentang wajah pucat Mbah Surti yang terus menatapnya dari dasar sungai yang gelap. Keesokan harinya, Siska bertingkah semakin aneh. Ia menolak ajakan Tari untuk pergi ke pasar malam di kecamatan dan memilih mengurung diri di rumah peninggalan orang tuanya. Saat Tari menjenguknya pada sore hari, Siska sedang asik mencari sesuatu di internet menggunakan ponselnya. Wajahnya tegang. Tar, gua udah browsing soal anting ini. Model potongannya mirip banget sama perhiasan peninggalan era kolonial Belanda abad ke-19. Seru Siska dengan mata berapi-api. Siska lalu menceritakan teorinya. Dulu, pernah beredar rumor bahwa sebelum ditangkap polisi, kekasih Mbah Surti sempat merampok rumah seorang keturunan Belanda yang menyimpan harta karun peninggalan kakeknya. Harta itu tidak pernah ditemukan. Gimana kalau Mbah Surti yang menyembunyikannya selama ini di hutan jati? Dan Dimas membunuhnya karena ingin menguasai harta itu. Tari menggelengkan kepala keras-keras, merasa teori itu terlalu mengada-ada dan berbahaya. Sis, tolong berhenti main-main. Serahkan anting itu ke Bribtu Bayu sekarang. Jangan bertindak bodoh, mohon Tari. Namun Siska hanya mencibir. Kepahitan akibat ditipu mentah-mentah oleh Hendra di Jakarta membuat Siska haus akan pembuktian diri. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan wanita bodoh yang mudah diperdaya.
Siska bertekad untuk menemukan sisa harta karun itu sendiri. Pikiran Siska melayang kembali ke masa-masa kelamnya di Jakarta. Ia ingat betul malam di mana ia diserang di sebuah gang sepi di kawasan SCBD. Dua preman suruhan musuh bisnis Hendra mencekiknya hingga ia hampir kehabisan napas. Wajah bengis preman itu membayangi setiap mimpi buruknya. Hendra, pria yang ia kira akan menjadi pangeran pelindungnya, ternyata tak lebih dari seorang bajingan yang menjadikannya tameng hidup. Saat Siska menuntut penjelasan, Hendra malah melempar segepok uang ke wajahnya, menyuruhnya diam dan tutup mulut. Harga dirinya diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Siska lari malam itu juga dengan air mata berlinang, meninggalkan kemewahan palsu yang hampir merenggut nyawanya. Trauma itu mengubah Siska. Ia tak lagi mau menjadi korban yang pasrah pada takdir. Menemukan harta karun Mbah Surti bukan lagi sekadar soal uang bagi Siska. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya yang hancur. Ia ingin membuktikan pada dunia, pada Hendra, dan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi pemenang. Malam itu, saat desa mulai terlelap dalam pelukan kabut dan suara serangga malam, Siska diam-diam mengemas sebuah senter besar, pisau lipat, dan mengenakan jaket tebal. Ia melangkah keluar menembus kegelapan menuju gubuk reyot Mbah Surti yang tersembunyi di kedalaman hutan jati. Udara malam terasa menusuk tulang saat Siska menyibak semak belukar yang basah oleh embun. Suara burung hantu di kejauhan membuat bulu kuduknya meremang, namun tekadnya sudah bulat. Setelah berjalan hampir 1 jam, sinar senternya menangkap sebuah gubuk reyot yang terbuat dari sisa-sisa kayu dan bambu lapuk, gubuk Mbah Surti. Siska menelan ludah, mendorong pintu kayu yang langsung berderit keras. Di dalam, bau apak bercampur aroma dupa yang menyengat langsung menyergap penciumannya. Ruangan itu penuh dengan tumpukan sampah, kaleng bekas, dan kain-kain lusuh. Siska mulai membongkar tumpukan itu dengan kasar, mencari celah rahasia di lantai tanah atau di balik dinding bambu. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan antisipasi. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara ranting patah dari arah luar. Siska membeku seketika. Ia mematikan senternya, membiarkan dirinya ditelan kegelapan total. Suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa terdengar semakin mendekat. Seseorang sedang menuju ke gubuk ini. Siska meraba saku jaketnya, menggenggam erat gagang pisau lipatnya. Napasnya tertahan di tenggorokan saat bayangan sesosok pria berbadan gempal menghalangi cahaya bulan di ambang pintu gubuk yang terbuka. Pukul 2 pagi, Tari terbangun dengan napas tersengal. Mimpi buruk tentang Bima yang mencekiknya membuat keringat dingin membasahi kausnya. Saat ia meraba nakas untuk mengambil segelas air, layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah pesan suara yang masuk. Dari Siska. Tari mengerutkan kening, perasaan tidak enak seketika merayapi hatinya. Mengapa Siska menelepon selarut ini? Dengan tangan sedikit gemetar, Tari menekan tombol putar. Dari speaker ponsel, terdengar suara napas Siska yang memburu, disusul oleh bisikan panik yang nyaris tak terdengar. Tar, tolong! Dia di sini! Dia ngejar gue! Suara Siska terputus oleh jeritan tertahan, diikuti oleh suara debuk keras seperti benda tumpul yang menghantam daging. Kemudian terdengar suara gemerisik daun kering dan langkah kaki yang berat, sebelum akhirnya rekaman itu mati total dengan bunyi statis yang mengerikan. Darah Tari berdesir hebat hingga ke ujung jari-jarinya. Rasa kantuknya lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia melompat dari ranjang, mengenakan jaket seadanya, dan berlari keluar rumah tanpa sempat berpamitan pada ibunya. Siska dalam bahaya. Teman masa kecilnya itu sedang meregang nyawa di suatu tempat di luar sana, dan Tari tahu persis siapa yang harus ia temui malam ini juga.
Jalanan desa sepi seperti kuburan. Hanya suara anjing melolong di kejauhan yang menemani langkah Tari yang berlari kesetanan menembus kabut malam. Paru-parunya terasa panas. Kakinya perih menginjak batu-batu jalanan karena ia hanya memakai sandal jepit tipis. Ia mengabaikan rasa takut pada hantu atau siluman yang sering diceritakan warga desa. Ketakutan terbesarnya saat ini adalah kehilangan sahabatnya. Tari tiba di depan pos polisi dengan napas memburu. Ia menggedor pintu kayu itu dengan kedua kepalan tangannya secara brutal. "Pak Bayu, buka pintunya, Pak! Tolong!" teriak Tari histeris. Lampu di dalam pos akhirnya menyala. Bribtu Bayu membuka pintu dengan wajah kesal. Rambutnya berantakan dan matanya merah karena kurang tidur. Namun, melihat wajah Tari yang sepucat mayat dan air mata yang mengalir deras, kekesalan Bayu menguap begitu saja. Insting polisinya langsung bekerja. Tari menyodorkan ponselnya dengan tangan gemetar yang sulit dikendalikan. "Siska, Pak. Dia diserang. Dia pergi ke hutan jati mencari gubuk Mbah Surti. Tolong dia, Pak. Saya mohon." Rintih Tari sebelum tubuhnya limbung. Bayu dengan sigap menahan bahu Tari, lalu segera bergegas mengambil sabuk pistol, senter besar, dan jaket tugasnya. Bayu memacu sepeda motor trailnya membelah jalanan tanah yang bergelombang menuju tepian hutan jati, dengan Tari membonceng erat di belakangnya. Angin malam yang dingin menusuk tulang, namun ketegangan membuat tubuh Tari bermandi peluh. Begitu sampai di batas hutan yang tak bisa lagi dilewati kendaraan, Bayu mematikan mesin. "Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ini bahaya," perintah Bayu dengan nada tegas yang tak menerima bantahan. Ia menarik pelatuk pistolnya, memastikan senjata itu siap digunakan. Namun Tari menggeleng keras, sorot matanya menunjukkan tekad yang tak bisa digoyahkan. "Siska sahabat saya harus ikut. Saya janji tidak akan merepotkan," ucap Tari dengan suara bergetar namun tegas. Bayu menatap mata Tari sejenak, melihat pantulan keberanian di sana yang mengingatkannya pada tekad baja. Menghela napas panjang, Bayu akhirnya mengangguk. "Tetap di belakang saya. Kalau saya bilang lari, kamu harus lari sekencang mungkin." Mereka pun mulai menyusuri hutan jati yang lebat dan gelap gulita. Cahaya senter Bayu menembus pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan seperti monster yang sedang mengintai. Suara ranting yang terinjak sepatu bot Bayu terdengar sangat keras di tengah keheningan yang mencekam itu. Bau tanah basah dan daun busuk semakin menyengat saat mereka mendekati area tengah hutan. Bayu mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar Tari berhenti melangkah. Pria itu mematikan senternya, membiarkan mata mereka menyesuaikan diri dengan cahaya bulan yang menembus celah dedaunan. Di depan sana, samar-samar terlihat siluet sebuah gubuk reyot yang miring. Ada seberkas cahaya remang dari dalam gubuk tersebut. Bayu memberi isyarat pada Tari untuk bersembunyi di balik batang pohon jati raksasa. Dengan gerakan terlatih, Bayu melangkah mengendap-endap mendekati gubuk, pistolnya teracung lurus ke depan. Tari menahan napas, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa rasa karat darah. Suara gemerisik dari dalam gubuk terdengar semakin jelas. Seseorang sedang membongkar lantai tanah dengan tergesa-gesa. "Keluar dengan tangan di atas. Ini polisi!" teriak Bayu. Tiba-tiba suaranya menggelegar memecah kesunyian hutan. Terdengar suara barang jatuh dari dalam gubuk. Detik berikutnya, sesosok pria berbadan gempal menerjang keluar dari pintu, mencoba melarikan diri ke arah kegelapan. Itu Dimas. Pakaiannya kotor oleh tanah, dan di tangannya ia mendekap erat sebuah kotak kayu kusam yang berlumuran lumpur. "Berhenti atau saya tembak!" gertak Bayu sambil mengejar Dimas yang berlari terhuyung-huyung. Namun, kepanikan membuat Dimas bertindak nekat.
Ia mengabaikan peringatan itu dan terus berlari membabi buta ke arah pepohonan lebat. Sialnya, arah pelarian Dimas tepat menuju tempat Tari bersembunyi. Melihat pria yang telah menyakiti sahabatnya berlari ke arahnya, rasa takut di dada Tari tiba-tiba tergantikan oleh amarah yang membara. Saat Dimas lewat tepat di samping pohon persembunyiannya, tanpa berpikir panjang, Tari menjulurkan kakinya sekuat tenaga. Dimas yang sedang berlari kencang tak sempat menghindar. Kakinya tersandung, tubuh gempalnya terpelanting hebat ke udara, lalu menghantam tanah dengan suara debuk yang keras. Kotak kayu di dekapannya terlempar, memuntahkan isinya berupa kepingan uang logam emas dan beberapa perhiasan kuno yang berkilauan ditimpa cahaya bulan. Dimas mengerang kesakitan, memegangi hidungnya yang patah dan mengucurkan darah segar. Bayu tiba seketika, langsung menekan tubuh Dimas ke tanah dan memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. "Habis sudah riwayatmu, brengsek!" umpat Bayu dengan napas terengah. Tari mengabaikan Dimas yang merintih kesakitan. Fokusnya tertuju sepenuhnya pada gubuk gelap di depan sana. "Siska!" panggil Tari histeris sambil merebut senter dari tangan Bayu. Ia berlari masuk ke dalam gubuk reot itu. Bau darah segar langsung menyergap penciumannya. Sorot senter Tari menyapu ruangan, hingga akhirnya berhenti pada sesosok tubuh yang tergeletak tak berdaya di sudut ruangan, tertimpa rongsokan kayu. Itu Siska. Wajahnya dipenuhi luka lebam, dan darah mengalir deras dari luka robek di pelipis kirinya, menodai rambut ikalnya yang indah. "Ya Tuhan, Siska, bangun sis!" Tari berlutut di tanah yang kotor, memangku kepala sahabatnya dengan tangan bergetar hebat. Air mata Tari menetes deras membasahi wajah Siska. Ia menekan luka di pelipis Siska dengan ujung jaketnya untuk menghentikan pendarahan. Jari Tari meraba leher Siska, mencari denyut nadi. Lemah, sangat lemah, namun masih ada detak kehidupan di sana. "Pak Bayu, dia masih hidup! Tolong cepat panggil ambulans!" jerit Tari dengan suara parau yang menyayat hati. Bayu yang masih menahan Dimas segera menarik radio komunikasi dari bahunya, meneriakkan permintaan bantuan darurat dengan nada tegang. Di tengah kepanikan itu, kelopak mata Siska sedikit terbuka. Ia menatap Tari dengan tatapan nanar sebelum kembali jatuh pingsan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Suara siren ambulans memecah keheningan desa menjelang subuh, membangunkan seluruh warga yang langsung berkerumun dengan wajah penuh tanda tanya. Siska dilarikan ke puskesmas kecamatan terdekat yang memiliki fasilitas gawat darurat, sementara Dimas diseret masuk ke dalam mobil patroli polisi dengan wajah tertunduk lesu. Tari duduk di ruang tunggu puskesmas dengan pakaian acak-acakan, tangan yang berlumuran darah kering, dan tatapan kosong. Bribtu Bayu mendekatinya, menyodorkan segelas teh hangat dalam gelas plastik. "Minumlah, temanmu wanita yang tangguh. Dokter bilang lukanya cukup parah, tapi dia sudah melewati masa kritis," ucap Bayu lembut, jauh dari nada sinis yang biasa ia tunjukkan. Tari menerima gelas itu dengan tangan bergetar. "Dimas, dia yang membunuh Mbah Surti?" bisik Tari. Bayu mengangguk perlahan. "Ya, si keparat itu mengaku saat diinterogasi tadi. Dia menemukan catatan kuno dari arsip kecamatan yang menyebutkan lokasi harta karun Belanda yang disembunyikan oleh kekasih Surti. Selama ini harta itu terkubur tepat di bawah gubuk Surti. Dimas mencoba menggalinya, tapi Surti memergokinya. Karena panik, ia mencekik wanita tua itu dan membuang mayatnya ke sungai untuk menutupi jejak. Kebenaran itu terasa sangat pahit. Ketamakan telah mengubah seorang pemuda desa berpendidikan menjadi monster pembunuh berdarah dingin. Dimas membutakan dirinya dengan khayalan akan kekayaan instan, menghancurkan nyawa tak bersalah, dan nyaris membunuh Siska. Tari menatap pantulan dirinya di kaca jendela puskesmas yang buram.
Kejadian malam ini menyadarkannya akan sesuatu. Selama ini, ia menangisi nasibnya karena dicampakkan Bima, merasa dunianya telah kiamat. Namun, melihat perjuangan Siska melawan maut, Tari sadar betapa berharganya kehidupan. Ia masih bernapas, ia masih memiliki ibunya, dan ia memiliki kekuatan yang selama ini ia kubur di bawah rasa rendah dirinya. Siska dan Mbah Surti, dengan cara mereka masing-masing, telah mengajarinya tentang arti bertahan hidup dari kejamnya pengkhianatan laki-laki. Tari menegakkan punggungnya. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata untuk Bima. Ia akan menata kembali hidupnya dari puing-puing kehancuran ini. Bayu yang duduk di sebelahnya melirik Tari, melihat perubahan raut wajah wanita itu. Dari seorang janda yang rapuh dan ketakutan, perlahan menjelma menjadi sosok wanita dengan tatapan mata yang setajam mata pisau. Ada kekaguman yang diam-diam tumbuh di hati polisi muda itu. 2 hari berlalu. Suasana desa mulai kembali tenang, meskipun gosip tentang Dimas dan harta karun berdarah masih menjadi topik utama di warung Bu Parmi. Siska akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Kepalanya masih diperban tebal, namun cerewetnya sudah kembali seperti semula. Tari sedang menyuapkan bubur ayam ke mulut Siska saat pintu kamar rawat tiba-tiba didorong terbuka dengan kasar. Seorang pria berpakaian rapi dengan jas mahal yang tampak sangat salah tempat di puskesmas desa itu melangkah masuk. Napasnya terengah-engah, wajahnya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Di tangannya terdapat sebuket besar bunga mawar merah. Siska nyaris tersedak buburnya. "Hendra, ngapain lu kesini?" jerit Siska dengan mata melotot. Pria itu, Hendra, langsung menjatuhkan diri berlutut di samping ranjang Siska mengabaikan tatapan bingung Tari. "Sayang, maafin aku. Demi Tuhan, aku nggak tahu preman-preman itu nyerang kamu," ucap Hendra dengan suara bergetar. Tari bersiap untuk mengusir pria itu, namun Siska mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Tari membiarkannya. Hendra menatap Siska dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi di Jakarta. Hendra menceritakan kebenarannya dengan suara serak. Ia bukan mafia atau penjahat seperti yang Siska tuduhkan malam itu. 2 preman yang menyerang Siska adalah suruhan dari mantan istri Hendra yang menolak diceraikan dan ingin menteror siapa saja wanita yang dekat dengannya. Hendra telah melaporkan mereka ke polisi dan memastikan Siska aman dari jangkauan wanita gila itu. "Aku bawa uang itu malam itu bukan untuk menyuruhmu bungkam, sis. Itu untuk kamu pakai pergi ke tempat yang aman sementara aku membereskan semuanya. Tapi kamu keburu marah dan kabur sebelum aku bisa menjelaskan," lirih Hendra, meraih tangan Siska yang tidak diinfus dan mengecupnya berkali-kali. Siska terdiam. Kemarahan dan ego yang selama ini menutupi hatinya perlahan luntur. Ia melihat ketulusan di mata Hendra, pria yang rela mencarinya hingga ke pelosok desa, yang bahkan tidak ada di peta GPS-nya. Siska menoleh menatap Tari, yang memberikan senyuman tipis tanda mendukung apapun keputusan sahabatnya itu. Air mata Siska akhirnya tumpah, ia memukul dada Hendra dengan lemah. "Lu telat banget sih datangnya. Gua hampir mati digebuk orang gila di hutan, tahu nggak?" isaknya, yang langsung disambut pelukan hangat dari Hendra. Bulan berlalu dengan cepat membawa angin musim hujan yang membasuh debu-debu desa Sukatani. Luka di pelipis Siska telah mengering, meninggalkan bekas luka kecil yang selalu ditutupinya dengan poni. Namun, luka batinnya benar-benar sembuh. Di halaman rumah Ibunda Tari yang disulap menjadi tempat resepsi sederhana bernuansa Jawa, Siska mengenakan kebaya putih yang anggun. Ya, hari itu Siska dan Hendra resmi mengikat janji suci. Mereka memutuskan untuk menikah di desa, jauh dari kemewahan Jakarta, sebagai simbol lembaran baru dalam hidup mereka. Tari berdiri di sudut tenda,
mengenakan kebaya kutu baru berwarna hijau pupus, menatap sahabatnya dengan perasaan haru yang membuncah. Ia bangga pada Siska. Siska berhasil selamat dari maut, memaafkan masa lalunya, dan menemukan cinta sejatinya. Alunan musik gamelan Jawa mengalun lembut, menciptakan atmosfer yang syahdu dan magis. Tari tersenyum, menyadari bahwa hidup kadang harus hancur terlebih dahulu agar bisa dibangun kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan indah. Pengkhianatan Bima kini terasa seperti sebuah berkah yang menyamar, yang membawanya kembali pada akar dan jati dirinya yang sebenarnya. Saat Tari sedang asik menyesap es dawetnya, sesosok pria berbalut kemeja batik rapi menghampirinya. Bribtu Bayu. Pria yang biasanya tampil garang dengan seragam dinasnya, itu kini tampak canggung, bahkan telinganya sedikit memerah. Cantik juga kalau enggak lagi nangis histeris di tengah hutan. Goda Bayu dengan nada canggung yang memecah keheningan di antara mereka. Tari tertawa lepas. Tawa pertama yang benar-benar lepas dari beban masa lalu. Dan bapak ternyata bisa pakai baju rapi juga selain seragam bau keringat itu. Balas Tari tak mau kalah. Mereka berdua terdiam sejenak, saling melempar pandangan yang menyimpan 1000 makna yang tak terucapkan. Bayu lalu berdeham pelan. Tari, kalau kamu belum berencana balik ke Jakarta, mau nggak kapan-kapan temani saya makan pecel lele di alun-alun kecamatan? Tanyanya dengan ragu. Tari menunduk, menyembunyikan rona merah yang menjalar di pipinya. Ia tidak butuh pria bersetelan jas di gedung Sudirman. Pria tegas namun berhati lembut di hadapannya ini sudah lebih dari cukup untuk membuat jantungnya kembali berdetak. Dengan senyum manis yang mengembang, Tari mengangguk. Sebuah awal yang baru telah menantinya di desa ini. Di sudut lain desa, puing-puing gubuk Mbah Surti kini telah rata dengan tanah. Pemerintah desa memutuskan untuk membersihkan area tersebut agar tak lagi menyimpan aura mistis. Harta karun koin emas dan perhiasan peninggalan Belanda yang menjadi barang bukti kejahatan Dimas kini diserahkan ke Museum Negara. Keadilan akhirnya ditegakkan untuk Mbah Surti, jiwa malang yang hidupnya dihancurkan oleh janji manis seorang penjahat. Dimas sendiri diponis hukuman seumur hidup, membusuk di balik jeruji besi, bersama ambisi dan ketamakannya yang menyesatkan. Kisah tentang harta berdarah desa Sukatani lambat laun akan memudar, berubah menjadi sekadar dongeng pengantar tidur bagi anak-anak desa. Namun bagi Tari dan Siska, kejadian itu adalah titik balik yang mendefinisikan ulang makna kehidupan mereka. Di bawah langit malam Sukatani yang bertabur bintang, Tari menengadah, menghembuskan napas lega. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi air mata untuk masa lalu yang tak pantas ditangisi. Ia menatap ke depan, siap menyambut lembaran baru bersama asa yang tak lagi rapuh. Kisah Tari adalah cerminan dari jutaan wanita di luar sana yang pernah merasa kehilangan segalanya karena berkorban demi orang yang salah. Namun, kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, kita harus dibawa kembali ke titik nol, dihempaskan ke tempat asal kita, agar kita bisa menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri. Tari pulang dengan luka, namun ia bangkit dengan keberanian, menumbangkan kejahatan, dan menemukan cinta yang benar-benar tulus. Hidup selalu memiliki cara misterius untuk membalut luka dengan kebahagiaan yang tak terduga. Masa lalu mungkin meninggalkan bekas seperti luka di pelipis Siska, namun bekas luka itulah yang menjadi bukti bahwa kita berhasil bertahan hidup. Jangan pernah takut untuk memulai kembali, meski harus merangkak dari bawah, karena fajar yang paling indah selalu datang setelah malam yang paling gelap. Kejahatan yang terpendam di dasar sejarah desa akhirnya terungkap, membawa keadilan bagi nyawa yang telah lama direnggut oleh ketamakan. Tari bukan hanya menemukan kembali sahabat sejatinya, tapi ia menemukan kembali dirinya sendiri, sosok wanita kuat
yang tak lagi bisa diinjak-injak oleh pengkhianatan. Cinta baru pun mulai bersemi di tempat yang tak pernah ia sangka. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan emosional Tari dan misteri kelam Desa Sukatani. Apakah kamu pernah mengorbankan segalanya untuk orang yang salah seperti Tari? Jangan lupa klik tombol like, tekan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan ceritakan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka juga tahu bahwa selalu ada harapan di balik setiap pengkhianatan.